Sahabat Suara Tepian, kembali saya akan melengkapi perbincangan tentang lekol zaman ulang. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan sekelumit tentang lekol zaman ulang. Tentu mungkin tidak akan lengkap karena memang data, cerita yang tertulis tentang lekol Kia Manulang atau Gustav Adolf Manulang ini tidak banyak. Sekali lagi saya katakan, saya mungkin menjadi semacam mendengungkan kembali bahwa belum ada sebelumnya yang menulis, yang memberanikan diri menjelaskan siapa lekol Kia Manulang. Malah satu tim penulisan buku pernah memperdebatkan siapa yang saya tulis itu, siapa yang saya perjuangkan itu. Salah satu yang saya ajukan adalah lekol Kia Manulang. Dari pangkat mungkin dia tidak terlalu tinggi, dia hanya perwira menengah, tetapi alangkah pengalaman hidup dari seorang yang baru mungkin puluhan tahun dia berkarir di militer, kalau dibandingkan dengan perwira atau petinggi-petinggi militer yang lain, bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, bahkan bintang 4, bahkan seperti Aha Nasution dihargai bintang 5. Saya kira bukan itu yang mau ditonjolkan dari sosok lekol Kia Manulang, tetapi jiwa kemandirian, jiwa kesatriaannya, jiwa kemanusiaannya yang juga harus dipelajari. Dia hanya seorang anak kampung. Memang orang tuanya, dia anak bungsu. Orang tuanya Cornelius Simanullang, dulu kepala negari. Awalnya tidak setuju dia menjadi seorang militer, tapi dia kukuh, anak desa yang di masa itu tidak banyak yang merantau ke Jawa, tetapi di masa itu dia sudah memberanikan diri. Di tahun awal 50-an, setelah merdeka, dia menjadi militer, mendaftar di Bandung. Kemudian dia punya karir yang cemerlang. Nanti di umur masih 32 tahun dia sudah kepala batalion, memimpin satu kaveleri. Kalau Anda pernah masuk ke kawasan Kopassus, di sana hampir di ujung mendekat Depok itu ada sebelah kanan kaveleri 7. Itu satu kompi besar, batalion besar yang dia pimpin. Dialah pimpinan pertama di situ. Saya kira inilah dasar juga seorang muda yang karirnya memang hanya sebentar karena dia meninggal di Kongo. Lekol Kia Manulang ini berkarir bagus dari berbagai sumber yang setelah saya beberapa orang yang wawancarai, saya mendengar banyak karakter yang perlu ditiru. Dia orang yang disiplin, dia tidak merokok, dia suka berenang, olahraga, ya gaya hidup sehat lah di anutnya. Bahkan kedisiplinannya, keteguhannya, keberaniannya itu terlihat. Satu kisah menceritakan pada saya, ditanyakan lagi bahwa apa ini benar. Satu waktu ketika dia memimpin batalion di Bandung, dia ingin masuk pada batalion itu atau markasnya itu, tapi di gerbang tidak ada yang menjaga. Lalu dia turun, lalu marah. Dia tanya siapa yang menjaga atau kepala penjagaan waktu itu. Ditemukanlah seorang Batak, dan seorang Batak itu dia libas tanpa tendeng aling-aling, dia pukul untuk menentukan bahwa tanggung jawab itu penting. Salah satu yang saya mau katakan, dia orang yang sangat bertanggung jawab. Ketika diberi tanggung jawab misalnya, dia tidak mau lepas dari tanggung jawab. Dia selalu menjadi seorang militer yang handal. Bahkan kami dengar juga logo dari batalion 7 atau kaveleri 7
dialah yang mendesainnya. Mawas atau King Kong, kalau pernah lihat ide atau pikiran dari Lekol Giamanulang. Lalu yang menarik, dia anak desa yang juga jadi seorang pejabat muda atau perwira muda di Jakarta, yang saat itu dia sama-sama ajudan dari Aha Nasution, sementara kemudian istrinya adalah ajudan dari bapaknya Ferdinand Lubang Tobing. Disitulah perkenalan mereka. Konon katanya dia dipertemukan oleh temannya, dijumpakan atau dicomlangi, memperkenalkan Lekol Giamanulang dengan kemudian istrinya. Justru istrinya inilah yang lebih aktif mendekati dia, dan itulah jodoh, kemudian mereka berjodoh. Dan jodoh itu memang jodoh yang sangat setia. Ibu atau istri dari Lekol Giamanulang ketika dia meninggal terus menjanda, tidak pernah menikah lagi. Padahal banyak lelaki atau orang-orang yang mendekat, karena dia juga putri dari pejabat Ferdinand Lubang Tobing, banyak yang mendekat. Tapi istri dari Lekol Giamanulang ini sampai akhir hidupnya terus menjanda dan menjaga kesetiaan pernikahannya. Pernikahannya mungkin hanya 3,5 tahun, tetapi dirawatnya sampai akhir hidupnya. Itulah tambahan tentang Lekol Giamanulang ini. Banyak kisah misalnya yang saya dapatkan juga, pernah saya dengar di beberapa perbincangan orang tua, satu waktu di pemberontakan PRRI, tentara pusat membersihkan tentara PRRI yang ada di Sumatera, bahkan sampai ke Toba, terutama ke Humbang, sampai juga ke Desa Matiti. Di Desa Matiti semua rumah-rumah digeledah, tentara masuk, dan saat itu masuk ke satu rumah di pinggir jalan, rumah orang tua dari Lekol Giamanulang, dan foto Lekol Giamanulang dipajang besar di rumah itu. Dan tiba-tiba satu tentara mengatakan, wah, ini tidak mungkin pemberontak, desa ini tidak mungkin memberontak, karena ada nama Lekol Giamanulang. Mereka tahu ini adalah anak yang lagi berkarir di Bandung waktu itu. Saya kira ini juga harus dipertanyakan, didalami, tapi itu kisah yang saya dapat dengar, dan ini benar-benar bukan imajinasi yang saya munculkan, tapi itu benar saya dengar, bahwa itulah kehebatan di masa itu. Dia sudah mempesona, sudah mempengaruhi, betapa teman-teman tentara mengakui bahwa kalau dia anak dari desa itu, berarti desanya pun juga pasti berpihak pada pusat atau tentara nasional waktu itu. Saya kira itu dulu tambahan tentang Lekol Giamanulang. Di saat yang akan datang saya akan update kembali, saya akan menceritakan kisah lain dari Lekol Giamanulang. Tadi karakternya, kebiasaannya, tidak minum, tidak merokok, pokoknya gaya hidup bersih, disiplinnya, dia menjaga hidup. Dia juga selalu merawat pertemanan. Di masa muda dia banyak berelasi dengan sebantarannya, sama-sama angkatan. Itulah dasar juga untuk memberanikan siapa Lekol Giamanulang. Tidak mungkin tokoh yang sehebat itu, anak muda yang dimakamkan di makam pahlawan, tidak punya bobot atau tidak punya nilai untuk diceritakan. Saya kira justru karena nilai, karena bobot dari kisah hidup Lekol Giamanulang itu patut diangkat, patut diberi label bahwa dia adalah sosok muda Batak yang pernah berjuang untuk negeri ini, yang pernah berjuang untuk kemanusiaan. Dia melintas batas, memimpin batalion. Bahkan yang menarik satu lagi saya mau katakan, di Kongo itu dia banyak mengajar anak-anak Kongo.
Dia melatih bagaimana agar mental anak-anak Kongo itu tidak korup, tidak pemberontak, tapi bagaimana mereka hidup kritis, hidup cerdas untuk juga membangun negerinya Kongo. Kongo waktu itu sangat miskin padahal sumber daya alamnya banyak. Kongo itu mayoritas Kristen dan sebagai seorang Kristiani dia juga melatih mereka agar mereka punya iman kuat untuk juga cerdas melihat setiap pengalaman-pengalaman sejarah bangsanya. Saya kira banyak yang kita bisa ceritakan tentang Lekol Gia Manulang, seorang yang bukan hanya ganteng, bukan hanya cerdas, tetapi orang yang punya empati bagi kemanusiaan. Dia tidak hidup untuk karirnya sendiri, tapi dia hidup buat bangsanya, seorang nasionalis, tetapi juga melintas batas bawa nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan di Kongo dia tunjukkan nilai kemanusiaan itu lebih tinggi. Saya kira itu tambahan dari Lekol Gia Manulang.